Anies, emang benar lagi mencari pekerjaan dan berburu Asik. jabatan. Ayolah teman-teman kita carikan pekerjaan buat Pak Anies. Fokus saya ini Aduh. pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Keluarga-keluarga, anak-anaknya bisa sekolah. Pelayanan kesehatannya baik. Kesempatan kerjanya tersedia lebih luas. Untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Bram. Halah Pak Anies bilang fokus kepada warga Jakarta, memikirkan warga Jakarta, ya kan, sekolah gratis, lapangan pekerjaan yang banyak, pelayanan kesehatan yang baik. Itu semua juga Pak Anies bisa lakukan tanpa Pak Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Contohnya Pak Anies bisa menjadi pengusaha yang kaya raya dan baik hati, membantu banyak orang, ya kan. Contohnya Pak Anies bangun sekolah gratis, bangun rumah sakit gratis, ya kan, dan buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ya kan, seperti halnya Bapak Jusuf Hamka lakukan. Coba dia buka lapangan pekerjaan yang sebesar dan sebanyak-banyaknya. Jadi itu semua bisa dilakukan tanpa jadi gubernur Pak Anies. Ya. Jadi pandangan saya sependapat dan setuju dengan Bang Daniel Simanjuntak bahwa memang Pak Anies saat ini bukan lagi fokus memikirkan warga Jakarta, tapi fokus memikirkan dan berupaya berusaha untuk mencari jabatan baru. Ya karena Pak Anies baru kalah capres. Jadi Pak Anies lagi nyari pekerjaan baru jadi gubernur DKI Jakarta. Itu aja. Lagian kalau memang Pak Anies sekarang sedang fokus dan memikirkan warga Jakarta, mana desak Anies di Jakarta? Coba. Ya kan dulu ada program Pak Anies desak Anies, mana sekarang di Jakarta? Nggak ada kayaknya. Apa nanti dekat-dekat mau pemilihan baru ada desak Anies lagi? Coba kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian Pak Anies sedang mencari pekerjaan dan jabatan baru yang berburu jabatan, atau memang Pak Anies sedang fokus memikirkan warga Jakarta seperti kata Pak Anies tadi? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dulu guru saya bilang, pengusaha besok makan apa, kalau politik besok makan siapa, kalau Baba Alun berpolitik besok siapa yang kita harus kasih makan. Kalau buat saya kan sebagai orang beragama, kekuasaan itu harus dijadikan sesuatu yang membuat kebaikan kepada rakyat. Tapi kalau zolim kepada rakyat, ya lihat aja. Bapak Halon ini emang kalau head to head sama Pak Anies kayaknya seru, menjadi kuda hitam dengan Kaisang ya. Jadi meskipun Ridwan Kamil kemarin bilang kalau berat misalkan berada di Jakarta melawan Anies, tapi menurut saya emang ya Pak Ridwan Kamil itu baiknya di Jawa Barat. Beliau sudah bisa, insya Allah bisa dipastikan menang kalau di Jawa Barat, dan biarkan yang melawan Pak Anies itu adalah Kaisang dan Bapak Alun. Ini kan kalau para politisi mengatakan bahwa ini adalah kuda hitam. Tentu ini menarik untuk kedepannya. Jadi kalau Ahok sudah nggak mungkin, tapi kalau Bapak Alon sama Kaisang ini menjadi opsi yang sangat ciamik untuk melawan Pak Anies Baswedan. Gagal di Pilpres bukan berarti harus diam, harus stres, harus berdiam diri di jalan yang sunyi gitu ya. Tapi bangkit lagi, maju lagi. Ya, itulah Anies Baswedan, ya kan? Strong. Banyak orang yang memang cinta sama Pak Anies ini di Jakarta ya, dan meyakini bahwa Pak Anies ini memang frekuensinya sama gitu ya, kanan abis. Oh iya. Dan memiliki idealisme yang tinggi. Tetapi Kanan kenyataannya abis. sih menurut saya dia politisi gitu loh, dia politisi. Anies itu politisi. Ya, dia bisa bermain, bermanuver dan berpolitik. Ya memang orang politik memang. Jadi jangan menganggap dia itu memang punya idealisme untuk perubahan, nggak ada. Idealisme politik. Yang ada dia ingin, ya, nggak mau, nggak memiliki jabatan. Ya kita lihat aja coba nanti di DKI, hebat dia kalau bisa menang, gitu ya.
Ini cuma strategi dari kelompok Kim ya untuk mengkooptasi supaya PDI nggak bisa masuk sama Anies. PKS mengusung Anies sendiri mana bisa? Ya, kita lihat. Ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan pada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Teka-teki Pilkada Jakarta. Dan inilah suara Jaka. Hingga kini, Pilkada Jakarta masih penuh dengan teka-teki. Semua pihak baru hanya melemparkan isu untuk melihat elektabilitas jagoan mereka. Menurut survei dari Litbang Kompas, Anies Baswedan memiliki elektabilitas teratas, lalu disusul oleh Ahok yang berada di posisi kedua. Setelah itu, baru Ridwan Kamil, Erick Thohir, hingga Kaisang Pangarep. Walaupun seringkali digemborkan, Kaisang masih belum diinginkan, setidaknya dalam survei ini. Akan tetapi, ada strategi baru, yaitu memasangkan Kaisang dengan Yusuf Hamka, atau biasa kita kenal dengan Abah Alun. Akankah strategi ini dapat menaikkan elektabilitas Kaisang? Tuliskan pendapat Anda. Muhammadiyah dikabarkan menerima izin tambang dari pemerintah. Jujur gue kaget banget, karena bulan lalu gue baru aja ikut lomba stand up yang diadain oleh PP Muhammadiyah yang bertemakan pelestarian lingkungan. Tapi baru aja dikabarkan kalau Muhammadiyah cenderung akan menerima izin tambang dari pemerintah. Padahal gue dan peserta yang lain di lomba itu pada puji-puji Muhammadiyah karena nolak izin tambang dan ngata-ngatain Newcastle United. Sekarang Muhammadiyah katanya berencana menerima izin tambang. Berasa di prank gue. Tapi kalau memang Muhammadiyah mau menerima izin tambang untuk alasan fundraising, untuk memenuhi pembiayaan organisasi, kayaknya ada opsi lain deh yang lebih tepat. Misalnya gitu, pemanfaatan HGU untuk aktivitas perkebunan atau pertanian. Itu lebih ada unsur-unsur pembangunannya daripada izin tambang. Ini kan sangat eksploitatif, merusak lingkungan, Bapak Ibu. Memang sih nyari uang dari tambang gak sesulit nyari uang dari mengelola kampus ya kan. Cuman bisa kali dipikir lagi. Tapi berhubung ini belum ada keputusan resmi dari Muhammadiyah, gue sebagai masyarakat biasa nih, mencoba menyampaikan aspirasi kepada Bapak Ibu PP Muhammadiyah, mungkin bisa dikaji lagi gitu ya kan. Minimal kalau pengen nyari uang dari tambang, jangan tambang batu bara dah, karena itu sangat merusak lingkungan gitu. Minimal tambang minyak gitu di lepas pantai yang membutuhkan teknologi canggih. Kan Muhammadiyah isinya orang-orang pintar, bisa kali nambang minyak di lepas pantai. Kayaknya Muhammadiyah harus deh ikut kelola tambang. Kok bisa begitu, Bang? Jadi publik kan sebagian masih memandang negatif nih ormas yang nerima tawaran buat kelola tambang. Nah sebenarnya anggapan itu nggak tepat juga sih. Soalnya ormas kayak Muhammadiyah mungkin harus ikut ngelola tambang deh. Karena pemerintah kan tujuan awalnya pengen ngasih kesempatan buat ormas agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Hal itu sesuai sama amanat UUD 1945 bahwa tambang ini harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan malah segelintir oligarki. Nah sejak aturan soal izin kelola tambang itu ada, Muhammadiyah pun nggak buru-buru nerima tawaran ini. Soalnya mau mengamati dan mengukur kemampuan dulu sebelum menerima. Selain itu Muhammadiyah juga mengkaji dahulu bersama pakar dan praktisi tambang, ahli hukum hingga ahli lingkungan. Hal ini biar nggak ada yang dirugiin ketika nantinya mulai mengelola tambang. Terus hasil kajian itu gimana katanya? Nah Muhammadiyah memandang soal tambang ini bisa dilihat dari kemaslahatannya. Jika mengelola tambang akan memberi maslahat yang besar ketimbang mudaratnya, maka Muhammadiyah bakal lanjut mengeksplorasi. Begitu juga sebaliknya, jika berdasarkan kajian lebih banyak madorotnya, maka Muhammadiyah tak akan menerima tawaran ini. Jadi Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih belum bisa melakukan transisi energi. Dia bilang dunia akan gelap gulita jika manusia meninggalkan batu bara sebagai energi. Karena itu Muhammadiyah akan merencanakan dan memulai proses transisi energi ini ke depannya seiring dengan tetap menjalankan pengelolaan tambang. Nah Muhammadiyah pun ingin memberikan contoh baik dalam mengelola tambang. Jangan sampai tambang dikelola secara
secara sembrono yang meninggalkan masalah lanjutan. Muhammadiyah juga nantinya bakal menambang dengan program tambang hijau, di mana salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi dan penghijauan lahan seperti sedia kala jika sudah selesai proses pertambangan. Lalu yang tidak kalah penting, Muhammadiyah pun berupaya mengelola tambang dengan mengutamakan kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan, dan bukan keuntungan semata. Selain itu, SDM Muhammadiyah juga diyakini mampu mengelola tambang dengan amanah, profesional, dan integritas tinggi. Apalagi, Muhammadiyah pun punya kampus jurusan pertambangan. Kalau nggak boleh nambang, lulusannya disuruh ngapain? Wah, berarti Muhammadiyah emang udah sesiap itu ya? Ya, saya juga sangat berharap kalau misalkan nanti Muhammadiyah itu menerima tambang ini ya, itu menjadi contoh yang baik bagaimana menambang itu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, masalah lanjutan ya. Biasanya kan yang terjadi seperti itu. Ya, saya juga berharap ke NU juga ya. Jadi organisasi keagamaan panutan saya kedua ini, NU sama Muhammadiyah ini, semoga menjadi contoh, menjadi tetap menjadi pencerah, menjadi sang pencerah, menjadi tuntunan buat kita semuanya. Karena saya dan teman-teman semuanya pasti berharap banyak banget sama Muhammadiyah dan sama Nahdlatul Ulama kan ya, untuk kebaikan bangsa, negara, dan umat serta rakyat Indonesia secara keseluruhan. Amin ya Allah. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Prabowo Subianto. Valdo Maldini, simbol anak muda maju kepala daerah. Uncle, di Pilkada 2024 ini, Uncle, saya lihat banyak gitu anak-anak muda yang kayaknya punya kesempatan buat maju gitu. Salah satunya Valdo Maldini, Uncle. Oke. Pandangan Uncle gimana, Uncle? Ya, makasih. Jadi Valdo ini menarik ya. Dia anak muda dan dia bukan bagian dari keluarga politik sebenarnya. Karena kalau dinasti politik di Indonesia itu nggak ada. Karena di Indonesia itu sudah memilih demokrasi ya, republik gitu. Artinya rakyat juga yang memilih. Jadi, tapi yang ada di Indonesia itu keluarga politik sebenarnya. Nah, Valdo ini adalah benar-benar pure, murni politisi yang bahkan bukan siapa-siapa, bukan keluarga politik, tapi karena kegigihan dia dalam berpolitik, dia berjuang, dia terjun ke politik sejak 10 tahun yang lalu. Akhirnya namanya makin lama makin dikenal, reputasi yang dia bangun juga baik gitu ya. Dia bersih, dia tidak pernah tersangka kasus korupsi dan macam-macam. Jadi ini salah satu contoh anak muda yang meniti karir politik dengan kapasitas, dengan kualitas sebenarnya Valdo ini. Meskipun memang dia tadinya dianggap kutu loncat ya, karena tadinya masuk PAN lalu pindah ke PSI gitu. Tapi mungkin kita maklumi sebagai anak muda, dia dalam rangka mencari wahana yang tepat untuk dia. Mungkin di PSI ini adalah wahana yang tepat untuk dia. Jadi Valdo ini adalah anak muda yang relatif punya nyali, punya keberanian untuk mengikuti berbagai macam proses kontestasi. Dia pernah ikut pemilu legislatif bahkan 2 kali kalah. Pemilu pilkada gitu ya, bahkan nggak sempat jadi calon, kalah gitu. Tapi dia orang yang tidak takut untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tadi sebenarnya. Jadi mental anak muda yang bernyali itu direpresentasi sama Valdo. Anak muda yang pintar, yang rasional, yang bertindak terukur itu juga bisa dilihat dari dia. Jadi sebenarnya ini baik buat Kota Tangerang. Masuknya Valdo dalam kontestasi di Tangerang ini adalah sebuah wajah baru, sebenarnya sebuah harapan baru untuk masyarakat di Kota Tangerang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kali ini Valdo lebih siap untuk memenangkan kontestasi ini. Jadi, dan ini juga bagus buat PSI, buat Gerindra yang mendukung dia, memiliki representasi kepala daerah yang muda, yang memiliki ambisi berprestasi yang tinggi. Jadi Valdo ini sudah pasti dia punya ambisi berprestasi yang tinggi. Tidak akan mungkin dia membiarkan daerah yang dia pimpin itu tanpa catatan-catatan prestasi yang memukau. Saya kira semangat itu yang harus kita hargai dari anak muda seperti Valdo. Happy birthday. Ini masih Sigit.
Mas Sigit sama Mbak Kris. Halo Mas Sigit, masih ingat saya kan? Ayo kalau main ke Ponorogo lagi, monggo saya diajak ngopi-ngopi. Di Ponorogo kayaknya juga belum ada nih PSI yang di Ponorogo. Aduh, Mas Sigit Widodo ini beliau orang Ngapak. Dulu saya kenal saat beliau di Pandi ya, pengurus domain Indonesia. Mas Sigit Widodo dari PSI. Bolo nih Mas ini.